pilih Lombok? Kenapa nggak Jakarta? Ya. Kalau tanya kayak gitu, aku balikin kenapa Jakarta? Ya kan karena ibu kota gitu kan. Iya benar. Jadi kalau misalnya aku pribadi yang aku pelajari adalah dari aku kuliah di Jerman juga, bahwa kita itu kalau hidup di dunia ini tuh sebenarnya nggak bisa kayak all about money gitu. Memang sih kalau misalnya Jakarta kita pasti laku dan pasti punya banyak marketnya di sana, karena misalnya di sana juga orangnya udah melek lah akan kesempatan peluang-peluang ke luar negeri gitu. Tapi kalau kayak aku lihat lagi di Lombok itu jauh lebih potensial. Di sini itu nggak terlalu mahal ya, biaya hidupnya nggak terlalu mahal, dan yang aku lihat juga karena aku juga nggak berfokus hanya nyari uang aja, tapi gimana manfaat aku buat orang lain gitu. Kalau misalnya aku pribadi, aku pengen perputaran uang itu nggak hanya ada di Jakarta aja, nggak hanya ada di Jawa dan Bali aja, tapi mulailah menyebar gitu ke Lombok, ke pulau-pulau yang lain kayak gitu. Karena Indonesia it's not all about Jakarta sama Jawa, Bali gitu. Dan di sini juga nggak cuma itu aja, dan di sini kita juga bisa setiap hari itu holiday gitu. Di sini juga deket banget pantai, gunung, dan semuanya ada gitu. Dan Lombok juga bagus banget menurut aku, dan suami aku juga pengen tinggal di Lombok gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya nih Kak, buat teman-teman gitu kan, yang di luar negeri gitu kan, yang mungkin dia juga kayaknya aku pengen punya usaha juga deh gitu di bidang bahasa asing gitu, nggak cuma Jerman gitu kan. Nah, menurut Kakak apa sih tips dan triknya gitu buat yang mau mulai punya usaha gitu? Usaha itu menurut aku pertama kita harus membangunnya dengan kejujuran. Kita nggak bisa bohong atau nggak bisa kayak memanfaatkan peluang aja, tapi kita memang nggak kesana gitu sebenarnya hati kita, karena kita melihat kalau misalnya ke Jerman tuh bisa deh kayaknya kita dapat uang banyak gitu, harganya banyak ratusan juta gitu. Itu nggak sustainable menurut aku. Kalau misalnya kita memang niatnya nolong orang, itu kita juga bakal ditolong sama Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya aku pribadi, saran aku ya kita lihat passion kita apa gitu, dan kita pengen membantu apa. Orang itu membeli produk kita karena mereka butuh gitu kan. Dan kalau misalnya kita cuma manfaatin aja ya sayang banget kan. Soalnya kan ada banyak juga ya agen kayak lihat peluang ini ke Jerman kayak gitu, tapi sebenarnya mereka belum pernah ke Jerman, belum tahu ini program-programnya apa, tapi ditawarkan kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ya pasti nggak sustainable, karena ya orang udah ngeluarin uang banyak, ternyata ininya nggak jalan gitu, nggak ada produknya kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku yang aku lakukan adalah aku memang passionate di bidang itu, dan aku memang meluangkan banyak waktu, dan aku nggak mau nipu gitu di situ. Meskipun lah nggak menguntungkan banyak banget gitu di sini kalau misalnya cuma kursus bahasa aja, dan aku nggak jadi agen ya. Kalau agen bisa ratusan juta juga per anak gitu. Tapi yang aku lihat adalah kedepannya gitu, nanti aku pengen bisnis ini tuh sustainable dan dipercaya dan trusted gitu. Oke, berarti memang berawal dari diri sendiri ya Kak gitu, dan juga tujuannya gitu. Karena menurutku kayak nggak semua bisnis tuh di awal-awal tuh kayak bener langsung maju gitu kan. Pasti akan ada naik turun dan lain sebagainya gitu. Begitu juga kan kayak konsisten juga itu perlu gitu kan. Nah, Kakak setuju nggak sih kalau misalnya bisnis itu sebenarnya nggak harus cuman kayak kita modalnya adalah uang gitu. Nah, sebenarnya bisnis kan bisa dimodalin dari kayak misalnya kayak kita punya passion atau koneksi gitu kan, atau kita punya experience gitu yang bisa kita bagi, yang akhirnya ada jalan nih untuk bikin bisnis. Nah, Kakak setuju nggak dengan seperti itu? Menurut aku pribadi juga bisnis itu dibangun dari beberapa faktor. Yang faktor paling penting adalah kerja keras kita gitu, karena kita nggak bisa membangun bisnis tanpa kerja keras gitu. Meskipun sudah punya bisnis, nggak mungkin kita rebahan mulu gitu. Pasti juga pusing mikirin bisnis itu gimana supaya berkembang, supaya adaptif, sesuai dengan zamannya dan segala macam. Kerja keras dan modal itu juga penting, kemudian juga koneksi. Nah, yang aku bangun pertama itu waktu itu kerja keras sama modal kan aku nggak punya ya waktu itu, karena masih kuliah dan segala macam, dan koneksi karena aku YouTuber nih, aku juga punya koneksi beberapa YouTuber, kemudian mereka juga ikut ngembangin di sana, dan orang jadi juga percaya karena apa yang kita bilang itu berdasarkan, kalau misalnya aku berdasarkan riset juga gitu, nggak cuma
ngarang aja gitu, nggak ada nyatanya gitu. Kemudian yang paling faktor penting juga adalah yang mungkin sebagai orang Indonesia ya kita percaya adalah faktor yang keempat ini adalah faktor semesta. Kalau misalnya kita percaya Tuhan ya berarti Tuhan di sini gitu. Nah, entah gimana caranya kalau misalnya kita udah kerja keras, modal ada, tapi koneksi juga banyak, tapi semesta belum mengizinkan ya berarti kita belum sampai di sana. Biasanya bisnis itu dibangun nggak mungkin 1 tahun aja langsung rame gitu. Yang terjadi di orang Indonesia biasanya kita membangun bisnis, kita mikir oh ya nanti 1 tahun ini udah mulai rame, udah mulai viral gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Kalau misalnya aku belajar dari suami aku orang Jerman, bangun bisnis tuh tahun awal itu pasti kita struggle banget dan pasti masih super duper melelahkan gitu, dan pasti rugi, bakar duit di sana juga gitu. Tapi jangan berhenti di sana gitu, kita lanjutkan karena niche kita itu sebenarnya apa gitu. Kita membangun koneksi di sana, apa yang kita menangin dari 1 tahun itu. Kalau misalnya kita menangin memang viral rame ya berarti sudah mulai jalannya di sana gitu. Jangan dihentikan. Tapi kalau masih sepi tapi kalian passionate banget di situ dan kalian percaya, kalian yakin punya potensi di sana, bisnis ini punya potensi, lanjutkan gitu. Karena dengan kepercayaan itu kita akan menarik orang-orang datang ke kita yang punya koneksi yang sama, dan itu kan kita juga di faktor yang ketiga tadi kan, koneksi di situ. Dan nanti kalau sehingga waktunya biasanya 5 tahun ya, menurut orang-orang gitu, orang pebisnis yang aku lihat atau aku baca itu 5 tahun tuh biasanya kita udah ketemu niche-nya dan biasanya udah mulai sukses di sana gitu. Dan aku percaya juga, soalnya kalau aku membangun bisnis aku kurs bahasa Jerman itu mulai dari di Lombok, aku nggak mungkin. Jadi aku mungkin masih struggle banget sekarang. Tapi kan aku membangun bisnisnya itu 2016, flashback pas aku mau mulai kuliah gitu, membangun trust, membangun kepercayaan klien itu kan di sana gitu, bukan pas aku di Lombok gitu. Berarti emang semuanya berarti ada trial and error dulu ya Kak, terus juga ada pengalaman juga gitu kan. Nah Kakak berarti kan sebagai owner nih, apakah Kakak berhenti sampai situ aja atau kayak terus belajar menambah skill baru dan sebagainya? Pasti upgrade skill baru itu pasti, karena yang namanya manusia itu kita nggak berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar ya kita berhenti jadi manusia. Iya, pokoknya aku percaya sampai tua pun aku harus belajar gitu, karena dunia ini juga terus berkembang. Kalau kita stuck di sana ya berarti kita nggak ikut berkembang sama dunia ini. Dan aku lihat juga banyak pengalaman juga dari orang-orang sekitar yang aku nggak bisa mengkategorisasikannya tidak sukses atau miskin atau gimana, tapi ketika mereka berhenti belajar ya mereka berhenti untuk berkembang gitu loh. Jadi harus selalu upgrade skill sih di sana. Iya. Apalagi sekarang kan semua serba cepat ya Kak, dengan perubahannya dan lain sebagainya. Jadi harus ikut lari. Iya, jadi kita harus bisa beradaptasi juga, terus juga benar-benar harus mau belajar gitu. Jadi sebenarnya kunci kesuksesan dari bisnis itu adalah ya seberapa mau kita untuk berkembang gitu, untuk mengikuti zaman yang memang sekarang udah serba digital istilahnya gitu kan. Nah, terakhir nih Kak, nah mungkin teman-teman kepo gitu kan. Sebenarnya di mana sih Kak kalau aku misalnya bisa tahu gitu kayak lebih jelasnya bisnis Kakak gitu. Apalagi kan ini membantu teman-teman yang mau ke Jerman gitu kan, yang pastinya sekarang ini lagi banyak banget nih gitu kan yang mulai pada pengen keluar negeri gitu. Nah, mungkin Kakak bisa sekalian promosi gitu. Kalau kalian tahu kalian adalah seorang pemimpi dan pengen nyoba tinggal di Jerman atau tinggal di Eropa, khususnya Jerman, itu kalian harus kepoin website Denspa atau Instagramnya Denspa Official, dan bisa juga kepoin YouTube aku Denspa. Nah, di sana kalian juga bisa belajar banyak hal tentang bahasa Jerman, terus juga cara ke Jerman mandiri, karena ke Jerman tuh bisa banget mandiri, nggak pakai agen, dan kalian bisa coba di sana. Kalau bisa sih kalian kursus di Denspa. Dan nanti kita juga akan ada kursus offline di Lombok yang banyak banget benefitnya. Jadi ada open trip juga, kemudian ada aktivitas aku bersama natif yang didesain untuk belajar bahasa Jerman. Kemudian di sini juga ada aktivitas volunteer dan bakal memperkaya CV kalian juga. Kemudian di sini juga bisa magang di hotel, di sekolah, yang itu juga bagus banget buat CV kalian juga. Dan kalian dengan datang ke Lombok, kalian juga ikut memberdayakan pulau yang lain selain Jawa dan Bali, ya kan. Jadi kalian juga ikut mendukung program pemerintah juga pastinya. Dan ya kita harap
kalian bisa datang ke Lombok dan bisa bergabung dengan circle kita, membagikan inspirasi bareng-bareng dan ikut circle yang positif di sini. Betul, wow, terima kasih banget nih Kak, gila, inspirasinya benar-benar sangat jarang banget gitu kan ada pebisnis yang mau belajar lagi gitu kan, karena mereka kan biasanya kalau udah jadi bos ya udah gitu kan, biasanya oh aku kayaknya nggak mau deh gitu, biarin anak buah aja gitu kan. Tapi kayaknya Kak Giring tuh terus tetap belajar, tetap upgrade skill yang akhirnya ikut perkembangan zaman juga ya Kak, genau. Nah sebenarnya aku juga setuju sih tadi, kayak kuncinya adalah salah satunya koneksi, terus juga adaptasi juga sama kerja keras gitu. Karena sebenarnya apapun itu usahanya pasti kita ya memang harus kerja keras gitu kan, nggak mungkin kayak oke, semalam terus langsung jadi gitu kan. Nah itu pasti ada step-stepnya, ada struggle-nya, dan pasti naik turun lah istilahnya gitu. So itu tadi cerita dari narasumber kita hari ini yang sangat-sangat inspirasi banget, yang bisa diambil juga contoh-contoh baiknya, terus juga dipelajari juga struggle-struggle-nya dan lain sebagainya. Terus terima kasih juga Kak Giring udah mau nyempetin waktunya di channel aku. Sukses terus buat usahanya, sehat-sehat, semoga semakin berkembang usahanya dan bisa semakin membantu teman-teman yang mau ke Jerman. Nah, buat kalian yang misalnya ada pertanyaan, kritik, saran, boleh kirim di kolom komentar ataupun ke DM di Febian RS. Atau kalian misalnya mau tanya-tanya lebih dalam mengenai bahasa Jerman dan sebagainya, bisa langsung kepoin ke Instagramnya Denspa atau ke Instagramnya Kak Giring. Nanti aku akan tulis di kolom komentar. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Terus jangan lupa juga untuk pantengin channel VBNR karena aku akan memberikan inspirasi-inspirasi dari beberapa narasumber-narasumber yang terpercaya. So, terima kasih Kak Giring dan juga terima kasih buat semuanya. Ciao!